dan itu jarang, ini sedikit. Wala yadhkurullaha biha illa qalila, dan ia tidak berzikir kepada Allah dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, kecuali sedikit. Ini tanda-tanda orang yang dilalaikan oleh syaitan, yang jarang mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah. Karena syaitan melalaikan dia, karena ia tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, yang memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Wala yukarriruha ma'a annaha thaqilatun fil mizan. Ya, ini. Dan ia tidaklah mengulang-ulanginya. Ma'a annaha thaqilatun fil mizan. Bersamaan dengan itu ia thaqil, ia berat di dalam timbangan. Walaupun ia tahu bahwa ia berat dalam timbangan, tapi ia dilalaikan oleh syaitan, tidak mengulang-ulanginya. Maka janganlah menjadi orang-orang yang masuk ke dalam perangkap syaitan, orang-orang yang dilalaikan dari mengucapkan zikir yang sangat mulia ini. Iya. Kama jaa fi kitab at-tauhid, sebagaimana disebutkan dalam kitab at-tauhid, annaha law wudi'at fi kiffah wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairallahi wal arda wa man fiha fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Ini disebutkan dalam hadis. Ini hadis apa? Disebut dengan hadithul bitaqah. Hadis al-bitaqah, hadis kartu. Yaitu seorang yang memiliki kartu yang bertuliskan di dalamnya la ilaha illallah, disimpan di dalam daun timbangan. Sementara di daun timbangan yang satunya ya diletakkan dunia beserta isinya, langit beserta isinya, selain Allah. Artinya ya, seluruh penghuni langit dan penghuni bumi diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, tetapi ya, kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat daripada ya daun yang di sebelahnya, daun timbangan yang di sebelahnya. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa kalimat la ilaha illallah itu sangat berat di dalam timbangan. Maka orang-orang yang menyibukkan dan sering membasahi lisannya dengan kalimat ini, sungguh ia telah mendulang pahala yang sangat besar. Bayangkan dunia beserta isinya. Jika kita bayangkan betapa berat dunia ini, gunung saja tidak ada yang bisa timbang. Berapa ribu ton itu? Itu satu gunung. Betapa banyak gunung yang ada di seluruh dunia. Itu bumi beserta isi-isinya, langit beserta isi-isinya selain Allah, penghuninya semuanya diletakkan dalam daun timbangan yang lain. Sementara di daun timbangan yang lainnya itu cuma ada kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Di sini disebutkan lamalat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu akan berat ya dibandingkan daun timbangan yang satunya. Fahiya tathqulu biman fis samawati wa man fiha ghairallahi wal arda wa biman fiha. Fahiya kalimatun azimah. Ia adalah kalimah yang azim, kalimah yang sangat agung. Walakin qalla man yatanabbahu laha wa yastahdiruha. Akan tetapi sedikit yang menyadarinya dan yang mengingatnya, yang menghadirkan di dalam dirinya. Wa yu'awwidu lisanahu 'ala an-nutqi biha wa tikrariha, dan membiasakan lisannya mengucapkannya dan mengulang-ulangi, illa mawaffaqahu Allah subhanahu, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الشرح قال الشارح حفظه الله: وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم عليه السلام في قوله إنني براء مما تعبدون
إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء. هذا معنى النفي. لا إله إلا الذي فطرني. هذا معنى الإثبات إلا الله. وجعلها أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم جعل هذا الكلمة كلمة باقية في عقبه في ذريته، فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله لم يتركوها كلهم ولم يشركوا كلهم، بل فيهم من قالها واستقام عليها ولو كان عددا قليلا أو أفرادا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بلا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم صلى الله عليه وسلم باقية في عقبه. وكان محمد صلى الله عليه وسلم من عقب إبراهيم، وبعثه الله بها يدعو الناس إليها ويقاتلهم عليها، فهي كلمة عظيمة لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها. وببعثة محمد وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رجع إليها الكثير من ذريته إبراهيم عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها، بل إن كل الرسل بعثوا بها. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى النفي والإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء والرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، ولكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة، ولا يزال في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا، وإن أعرض عنها الأكثرون. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Ini masih dalam penjelasan kalimat la ilaha illallah. Ia adalah kalimat taqwa. Ia adalah al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyah fi aqibih. Dan kalimat ini yang dijadikan oleh Ibrahim alaihi salam baqiyah, tetap fi aqibih, di dalam keturunannya. La'allahum yarjiun, mudah-mudahan mereka
mau kembali. Qala wa hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahim alaihi salam fi qawlihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Perhatikan ini, kalimat la ilaha illallah inilah yang dimaksud oleh Ibrahim alaihi salam, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Beliau mengatakan hadza huwa ma'na la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Innani bara'un, innani bara', sesungguhnya saya berlepas diri. Hadza ma'na nafi, inilah makna penafian, menafikan adanya ilah yang berhak untuk disembah. Di sana banyak ilah. Apakah ilah itu berhak untuk disembah? Karena memang kenyataannya banyak Tuhan yang disembah di atas muka bumi dari sejak dahulu hingga masa kita sekarang. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya innani bara'um mimma ta'budun, ini makna penafian. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inilah makna la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Hadza makna al-itsbat, inilah makna al-itsbat, makna menetapkan. Karena dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, menafikan la ilaha. Kemudian al-itsbat, menetapkan illallah, kecuali Allah yang berhak untuk disembah, kecuali Allah. Maka kalimat Ibrahim alaihissalam innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani, ini juga di dalamnya ada penafian dan penetapan. Maka illa alladhi fatarani hadza ma'na al-itsbat, yaitu illallah, kecuali yang menciptakanku. Saya berlepas diri dari Tuhan yang kalian sembah, kecuali yang menciptakanku, yakni kecuali Allah. Hanya Allah yang saya sembah. Itu maksudnya. Jadi ini sama dengan makna la ilaha. Wa ja'alaha Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ia menjadikan kalimat ini, hadhil kalimah, kalimah baqiyah fi aqibi, yang tetap berada pada keturunannya, fi dzurriyyati aqibihi, yani fi dzurriyyatihi, fala yazalu fihim may yaqulu la ilaha illallah, maka akan terus menerus ada di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam setelah beliau, ya, seterusnya sampai kepada Nabi, siap di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lam yatrukuha kulluh, ya, mereka seluruhnya tidak meninggalkan kalimat ini, tapi ada saja dari keturunannya yang akan mengucapkan kalimat ini, yang akan menetapkan makna kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Walam yusyriku kulluhum, mereka semuanya tidak mempersekutukan Allah, tetapi ada dari mereka yang mentauhidkan Allah. Bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha, bahkan di dalam keturunannya ada yang mengucapkannya dan ia istiqamah di atas kalimat tersebut. Walau kana adadan qalilan aw afrada, walaupun jumlahnya sedikit atau afrad saja, yakni per individu tidak banyak. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimah, maka tatkala Nabi SAW diutus, beliau diutus dengan kalimat ini. Beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah, apabila mereka telah mengucapkannya, yakni mengucapkan kalimat ini, maka darah mereka, harta mereka, menjadi maksum, dengan mengucapkan kalimat tersebut, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Far rasul bu'itha bila ilaha illallah wa hiyal kalimatu allati ja'alaha jadduhu
Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiya fi aqibi. Jadi Rasulullah SAW diutus dengan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim kakek beliau alaihi salatu wassalam tetap ya ada pada keturunan-keturunannya. Wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim, dan Muhammad Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah termasuk keturunan beliau dari jalan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail siapa? Putra Ibrahim. Ya, dari keturunan Ibrahim Nabi Ismail alaihi salam ya, sebuah kabilah, ada sebuah kabilah yang disebut kabilah Quraisy dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan dari dalam Quraisy itu ya terlahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan-keturunan beliau lahir para nabi. Ya, dari keturunan beliau yang istri yang satu Sarah, lahir semua di situ nabi-nabi Banu Israel. Dari sejak Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf alaihi salam dan seterusnya sampai lahir Nabi Musa dan Harun, sampai Hud, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lahir setelahnya nabi-nabi Banu Israel sampai yang terakhir Nabi Isa alaihi salam. Adapun dari jalan istri beliau yang lain yaitu Hajar, dari keturunannya inilah ya terlahir Nabi Ismail sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana Muhammadun min aqibihi Ibrahim wa ba'athahu Allah biha yad'u an-nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha fa hiya kalimatun 'azimah la'allahum yarji'un. Maka kalimat ini adalah kalimah 'azimah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ay yarji'una ilaiha, yakni kembali kepada kalimah ini. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan diutusnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam raja ilaiha al-katsir min dzurriyyati Ibrahim, maka banyak dari keturunan Ibrahim alaihi salam yang kembali kepada kalimah ini dengan diutusnya Nabi. Maka banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalan Nabi Ismail alaihi salam yang kembali kepada kalimah ini. Betapa banyak manusia masuk ke dalam agama Islam ya di masa Nabi dan di masa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ar-Rasul bu'itha bihadhihi al-kalimah wa ad-da'wa ilaiha. Maka Rasulullah sallallahu diutus dengan kalimah ini dan untuk mengajak atau berdakwah kepadanya, wa tahqiqiha, dan untuk menerapkannya, wal amali biha, dan mengamalkannya. Bal inna kullar rusuli bu'itsu biha. Bahkan seluruh para rasul diutus karena kalimah ini. Karena kalimah ini. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, fi kulli ummah, menunjukkan bahwa pada setiap umat dari dahulu sampai sekarang itu ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ini adalah misi seluruh para nabi dan rasul, untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Inilah makna la ilaha illallah, karena ia hanya menyembah hanya kepada Allah semata dan menjauhi semua sesembahan dari selain Allah. Itulah taghut. Artinya menafikan semua sesembahan, kemudian menetapkan dan ia hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Hada makna an-nafy wal itsbat. Di dalam ayat ini ada penafian dan penetapan. Wa'budullah. Wa'budullah ini apa? Penetapan. Sembahlah hanya Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi semua sesembahan selain Allah. Ini penafian. Jadi
ada makna la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, yakni wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illa ana. Ini apa? Al-itsbat. Illa ana fa'budun, karena itu sembahlah saya. Yunazzilul malaikata birruhi min amri, Allah turunkan malaikat dengan ar-ruh min amrihi, dengan perintah, ala may yasha'u min ibadih, dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. An andiru, untuk memperingatkan, an andiru, untuk kalian memperingatkan bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali saya, fattaqun, maka takutlah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Kullur rusul bu'itsu bila ilaha illallah, semua rasul diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi ila an taqumas saah, ia jadikan kalimat ini yang akan tetap ada pada umatnya atau pada keturunannya sampai hari kiamat. Ia jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang akan tetap ada pada keturunannya. Berbeda dengan mungkin para nabi yang lainnya, mungkin ada dari keturunannya yang, atau mungkin seluruh keturunannya tidak seperti itu, tapi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan ada orang-orang yang lahir dari garis keturunannya, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menerapkan kalimat ini di dalam kehidupannya, sebagaimana sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hingga akhir zaman. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim may yatawarathu hadhihi al-kalimah, may yatawarathu hadhihi al-kalimah ilman wa amalan wa tahqiqan wa in a'rada anha al-aktsarun, dan terus menerus ada di dalam keturunan Ibrahim alaihissalam mereka yang mewarisi kalimah ini dari sisi ilmu, pengamalan dan penerapannya, walaupun kebanyakan dari mereka berpaling darinya. Ini kebanyakan dari keturunan Ibrahim yang berpaling, tapi akan tetap ada dari keturunannya yang akan mewarisi kalimah ini. Nah, walaisal murad, lanjut. Laisal maksud, Qala al-muallif walaisal muradu qawlaha bil lisani ma'a jahli bima'naha. Qala syarih laisal maqsudu qawla la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah, amma idza qultaha aw anta la ta'rifu ma'naha fa innaka la ta'taqidu ma dallat alayhi, fa kayfa ta'taqidu shay'an tajhaluhu, fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidu biqalbika ma yalfazu bihi lisanak, falazimun an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Amma mujarradun nutqi lisani min ghairi fahmin li ma'naha fahadha la yufidu shay'an. Aidan la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqi lisani, bal la budda min al-amali bimuqtadaha, wa dhalika bi ikhlasil ibadati lillahi wa tarki ibadati man siwahu subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amalin wa laysat kalimata
لفظ فقط. أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، أو يكفي التلفظ بها يكفي التلفظ atau تلفظ؟ يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها، والعمل ليس بلازم. من قالها ولو لم يعمل شيئا من لوازمها هو من أهل الجنة، ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم، ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها، لأنه تكفيه لا إله إلا الله عندهم. هذا مذهب المرجئة الذي يخرجون العمل من حقيقة الإيمان، ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمت، وإن لم يجئ فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم. ويستدلون بأحاديث تفيد ويستدلون بأحاديث تفيد بأحاديث تفيد ممنوع من الصرف تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذه الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تفيد هذه الأحاديث تقيد هذه الأحاديث، ولا بد أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض، لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذي يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله. وهذا حديث صحيح فلماذا غفلتم عنه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا، فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ya'khuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum. Nah, sampai di situ dulu. Nah, qala al-muallif wa laysa al-muradu qawluha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Bukanlah yang diinginkan dari kalimat ini adalah mengucapkannya dengan lisan ma'al jahli bi ma'naha, akan tetapi ia jahil dengan maknanya. Bukan hanya sekedar diminta untuk diucapkan saja, akan tetapi ia tidak tahu akan maknanya. Kata Syekh Al-Fauzan, laisa al-maqsud qawlu la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha. Bukanlah maksud atau tujuan la ilaha illallah itu diucapkan dengan lisan saja tanpa dipahami maknanya. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Engkau harus mempelajari apa makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun jika engkau mengucapkan kalimat tersebut dan engkau tidak tahu maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaih. Maka sesungguhnya engkau tidak meyakini apa yang menunjukkan kalimat tersebut, apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluh? Bagaimana mungkin engkau mengimani sesuatu, engkau meyakini sesuatu menjadi akidahmu, kemudian engkau tidak mengetahuinya, engkau jahil tentangnya? Itu kan tidak selaras. Namanya orang ketika meyakini sesuatu, ia paham benar apa yang ia yakini itu. Iya. Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidahu. Maka harus engkau mengetahui maknanya hingga engkau menjadikan akidah, menjadikan ia sebagai akidahmu. Iya. Ta'taqidu biqalbika ma yalfadhu bihi bilisanik. Engkau meyakini dengan hatimu apa yang dilafazkan lisanmu. Falazimu anta ta'allama ma'na la ilaha illallah. Maka lazim, harus engkau belajar makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan, adapun sekedar mengucapkan dengan lisan min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa memahami maknanya, fa hadza la yufidu syai'an. Maka ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Aidan juga la yakfil i'tiqada bil qalbi wa nutqil lisan. Tidak cukup ya meyakini di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Tadi beliau jelaskan ya, tidak cukup dengan diucapkan dengan lisan tanpa diketahui apa maknanya. Karena sesuatu yang kita ucapkan ya harus diketahui maknanya, dijadikan sebagai akidah yang menjadi iman kita. Sekarang tidak cukup mengimani dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, bal la budda minal amali bimuqtadaha, tetapi harus mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya. Mengamalkan kalimah ini, mengamalkan konsekuensi daripada kalimah ini. Wadhalika, yaitu bi ikhlasil ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarki ibadati man siwahu subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi kalimah ini. Fala ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin. Maka kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang diucapkan, yang diilmui dan diamalkan. Laisat kalimah lafdhin faqat, bukan hanya kalimat yang dilafazkan saja. Amal murji'ah. Nah, sekarang kemudian beliau menyinggung apa itu murji'ah dan bagaimana akidahnya. Orang-orang murji'ah, kata beliau, adalah mereka yang mengucapkan, yang berkata yakfit talaffuz bila ilaha illallah. Cukup kita mengucapkan la ilaha illallah, cukup, sudah seorang jadi seorang muslim.
Au yakfi talaffuz biha ma'a i'tiqadi ma'naha, atau cukup kita melafazkan kalimah itu dengan meyakini maknanya. Wal amal laisa bilazim, dan beramal bukanlah suatu keharusan. Ini akidah Murji'ah, akidah fasidah, akidah batilah. Yani banyak macam-macam Murji'ah. Yang pertama, sekedar mengucapkan kalimat itu cukup, atau sekedar mengucapkan kalimat itu dengan meyakini maknanya. Adapun beramal bukan sesuatu yang harus. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannah. Lihat, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini walaupun ia tidak beramal sedikit pun, syai'an, sesuatu apapun, tidak ada amalannya, ya, tidak beramal sesuatu apapun min lawazimnya, dari keharusan-keharusannya. Lawazim itu yang menyertai, sesuatu yang menyertainya. Kalimah ini ada keharusannya. Keharusannya beribadah kepada Allah, berpuasa, ini namanya salat, namanya lawazim. Huwa min ahli jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Sekadar diucapkan walaupun ia tidak beramal sedikit pun. Walau lam yusalli, walau lam yuzakki, walam yahuj, walam yasum, walaupun ia tidak salat, ia tidak mengeluarkan zakat, ia tidak melakukan ibadah haji, ia tidak berpuasa, walau fa'ala al-fawahisha wal kabair, walaupun ia melakukan fahisha, perbuatan keji, perbuatan dosa besar, zina, as-sariqah, mencuri, syurbul khamr, minum khamr, wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi, dan melakukan apa saja yang ia inginkan dari maksiat. Wa tarakut ta'ati kulliha, ia meninggalkan semua ketaatan. Li'annahu takfihi la ilaha illallah, karena cukup ia mengucapkan la ilaha illallah. Lihat, ini akidah apa? Akidahnya orang-orang Murji'ah. Maka amalan itu bukan suatu keharusan. Siapa yang beramal maka bagus, yang tidak berpengaruh. Itu akidahnya Murji'ah. Iya. Hada madhabul Murji'ah. Inilah madhab Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqati, yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Jadi menurut Murji'ah, akidah Murji'ah itu adalah sekedar meyakini kalimah ini saja atau mengucapkannya. Beramal bukan keharusan. Iya. Walaupun ia melakukan semua dosa, ya, tetap ia min ahlil jannah, karena iman itu ucapan dan keyakinan saja. Amalan tidak berpengaruh. Amalan tidak berpengaruh. Qala wa ya'tabiruna al-amala in jaa'a fa biha wa ni'mat. Mereka menganggap amalan itu kalau ia datangkan, kalau ia amalkan, fa biha wa ni'mat, maka sungguh baik. Fa biha wa ni'mat. Ini fa biha wa ni'mat adalah satu paket yang maknanya maka itu bagus. Fa biha wa ni'mat. Ya. Wa illam yajid, dan kalau ia tidak mendatangkan amalan, tidak melakukan amalan, fa innaha takfi la ilaha, cukup la ilaha illallah, engkau telah ucapkan, engkau telah yakin, masuk surga. Maka apa tujuan kalau akidah ini benar? Maka apa tujuannya Nabi SAW berjihad, capek-capek qiyamul lail, capek-capek salat, bahkan ingin membakar rumah orang-orang yang tidak salat dari kaum lelaki, andai kata tidak ada penghalang-penghalangnya. Berjihad, bersedekah. Bagaimana Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin, bahkan mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, kata Allah, engkau tidak akan memperoleh kebaikan sampai engkau benar-benar menginfakkan apa yang engkau cintai. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa gunanya amalan-amalan ini semua kalau ya ia bukanlah suatu keharusan, kalau ia bukanlah bagian daripada makna iman, kalau ia bukan bagian daripada makna iman, cuma pelengkap saja. Siapa yang mau melakukannya maka itu sangat bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan seperti itu intinya daripada akidah ini. Iya. Qala
fa innaha takfi la ilaha illallah indahum wa yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Walakin Rasul maktasara ala hadhihi al-ahad. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak hanya mencukupkan hadis-hadis ini, hadis-hadis seperti ini. Fa Rasulullah SAW lahu ahadits ukhra tuqayyidu hadhihi al-ahad. Dan Rasulullah SAW juga memiliki ucapan-ucapan yang lain, sabda-sabda yang lain yang mengikat hadis-hadis ini. Wala budda an tujma' baina kalamir Rasul ba'dahu ila ba'd. Maka wajib menggabungkan antara ucapan Rasulullah SAW antara yang satu dengan yang lainnya, bukan hanya mengambil satu sisi meninggalkan yang lainnya. Ya, mengambil ini saja yang ia sukai, kemudian yang ia tidak sukai ia tinggalkan. La budda an tajma'a baina kalamir Rasul ba'dahu ila ba'd, la an ta'khudha minhu tarfan wa tatruk tarfan. Bukan kau mengambil satu sisi kemudian sisi yang lain engkau tinggalkan. Lianna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha. Karena kalamur Rasul itu menafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya, wa yubayyinu ba'dahu ba'dha, menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Ammal ladzi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan, adapun orang-orang yang mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain, fa innahu min ahli zayg, maka sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang menyimpang. Alladzina yattabi'una ma tashabaha min, yaitu orang-orang yang hanya mengikuti perkara yang mutasyabih, yang tidak jelas saja, bukan perkara muhkam, bukan perkara yang sudah jelas, perkara pokok, tapi perkara yang masih samar-samar, yang banyak manusia belum paham tentang masalah itu. Iya, ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wil, karena ia menginginkan fitnah dan menginginkan mentakwilnya. Ar-Rasul SAW qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Ini ucapan Nabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, ada tambahannya, hadis yang lain, riwayat yang lain, dan ia kufur atau mengingkari apa yang disembah dari selain Allah. Ini apa maknanya? Ini makna kalimat la ilaha illallah. Wa hadha haditsun sahih. Falimada qafiltum an? Ini adalah hadis sahih. Kenapa kalian lalai dari hadis ini, mengambil hadis yang lain saja? Wa qala sallallahu fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Bukan cuma sampai di situ. Apa lanjutannya? Yabtaghi bidzalika wajha Allah, karena ia mengharapkan wajah Allah dengan kalimat itu. Mengharapkan wajah Allah artinya ada lawazim yang ia harus lakukan setelah ia ucapkan kalimat ini, setelah ia yakini. Ammal ladzi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dun. Adapun orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara ia tidak kufur, ia tidak mengingkari apa yang disembah dari selain Allah, wa yad'ul awliya, kemudian ia berdoa kepada para wali-wali, para orang-orang saleh, fa inna hadza la tanfa'u, maka kalimat ini tidak bermanfaat baginya. Di anna kalam Rasul yufassiru ba'dahu ba'dha wa yuqayyidu ba'dahu ba'dha fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dha. Inilah hadis Nabi, saling menguatkan, saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan engkau mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Engkau mengambil sebahagian, meninggalkan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah yang menurunkan kepada engkau Alkitab, yang di dalamnya ada ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, itulah perkara pokok dari kitab itu. yakni yang perkara yang jelas itu lebih banyak, itulah yang pokok. Wa ukharu mutasyabih, dan sebahagian yang lain ada mutasyabih, ada yang belum jelas, masih samar-samar, yang mengetahuinya hanya sebagian manusia. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka ia akan mengikuti matasyabaha min, apa yang menjadi ayat-ayat mutasyabih. Maksudnya apa? Ya'khuduna alladzi yasluhu lahum wa yatrukuna alladzi la yasluhu lahum.
Mereka mengambil apa yang cocok bagi mereka, kemudian meninggalkan apa yang tidak cocok. Ini kayak yang tidak cocok bagi kita, ini yang tinggalkan. Kemudian membuat alasan-alasan, membuat takwil, mencocok-cocokkan antara hadis ini hadis itu. Karena asalnya ia tidak suka. Ya, ia hanya mengambil yang ia sukai, meninggalkan yang tidak ia sukai. Wa yaquluna istadalna bil Qur'an, naqulu mastadaltum bil Qur'an. Mereka mengatakan kami telah berdalilkan dengan Al-Qur'an. Kita katakan kalian belum menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Kenapa? Karena kalian hanya mengambil apa yang kalian suka, meninggalkan yang tidak kalian suka. Padahal Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh, jangan mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Ya, demikian yang beliau akan jelaskan. Dan insyaallah karena syarah beliau masih panjang, mungkin kita akhirkan karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.